Gedung peninggalan Belanda yang sekarang kita lihat ini memang sejak awal digunakan sebagai museum oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi tunggu dulu, gedung Belanda yang punya banyak nama ini sebenarnya dirintis sejak zaman VOC Belanda, yaitu tahun 1778 oleh Tuan JCM Radermacher yang awalnya berlokasi di kawasan Kota Tua Jakarta. Dari sinilah cikal bakal Museum Nasional Jakarta berdiri. Karena koleksi museum dan buku-buku kuno yang semakin banyak dan kapasitas gedung museum yang tidak mendukung, akhirnya pada masa pemerintah kolonial Inggris memindahkan museum yang lama itu ke kawasan Weltevreden, Jakarta Pusat, dekat Istana Presiden atas perintah Thomas Stamford Raffles yang terkenal peduli terhadap kebudayaan Indonesia. Setelah penjajah Inggris pergi tahun 1816, pemerintah kolonial Belanda memutuskan membangun gedung museum yang lebih besar lagi pada tahun 1862, serta memindahkan lagi museum ini di lokasi yang sampai saat ini masih digunakan. Pertanyaannya adalah, sejak kapan dan siapa saja yang boleh mengunjungi museum peninggalan Belanda ini di zaman penjajahan? Ayo loh. Museum ini pertama kali dibuka untuk umum sejak tahun 1868 hingga sekarang, kecuali saat masa penjajahan Jepang, karena museum peninggalan Belanda ini dipakai militer Jepang untuk markas polisi militer Jepang. Setidaknya itulah pernyataan sumber yang saya pakai dalam video kali ini. Sedangkan yang boleh mengunjungi museum ini di zaman Belanda adalah para noni dan menir Belanda atau Eropa, orang-orang Indo, maupun pribumi yang banyak uangnya. Orang pribumi biasa pun boleh mengunjungi museum peninggalan Belanda ini, tapi tahu sendiri kan, di zaman itu uang yang didapat lebih baik untuk makan daripada main ke museum ini. Siapkan dirimu untuk terpana, ayo kita telusur di Museum Peninggalan Belanda yang justru menyimpan bukti betapa hebatnya peradaban bangsa Indonesia sebelum datangnya penjajah Eropa. Ih, keren! Nah, oke, mantap teman-teman. Sekarang kita udah ada di depan Museum Nasional. Jadi di zaman penjajahan ya, gedung ini tuh punya nama resminya ini ya. Nah, itu nama resminya yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda ketika itu. Tapi rakyat pribumi, orang-orang kita, disebutnya gedung perabot ya, karena di dalamnya dipajang koleksi-koleksi berupa keramik, terus ada guci, ada arca-arca. Jadi makanya orang pribumi itu biar simple gitu ya, nyebutnya gedung perabot ya. Terus ada lagi juga namanya gedung arca, museum gajah nih ya, karena ada gajah ini. Nah, kalau gajah ini itu hadiah dari Raja Thailand yang berkunjung ke Batavia pada tahun 1871. Raja Thailandnya itu bernama Raja Chulalongkorn gitu ya. Nah, jadi saya juga mau ngucapin sawadikap, kumplak dan tangleng leuy ya buat Raja Chulalongkorn ya, udah ngasih hadiah patung gajah ini. Makanya sama rakyat Indonesia disebutnya itu museum gajah, bukan berarti di dalamnya banyak gajah, enggak, karena ada patung gajah ini, pemberian hadiah dari Raja Thailand Chulalongkorn. Raja Thailand yang membawa perubahan besar untuk negaranya ini tercatat dalam sejarah pernah mengunjungi Hindia Belanda sebanyak 3 kali, yaitu tahun 1871, 1896, dan 1901. Dalam kunjungannya yang pertama itulah Raja Thailand ini menghadiahkan pemerintah kolonial Belanda sebuah patung gajah yang sampai sekarang terpajang di depan Museum Nasional setelah ia kembali ke Thailand. Tapi jangan senang dulu, dalam kunjungannya ke Hindia Belanda yang kedua tahun 1896, Raja Thailand ini gantian meminta patung Buddha dan arca sebanyak 9 gerobak dari Candi Borobudur, dan permintaan itu dipenuhi oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebuah harga yang tidak seimbang untuk satu patung gajah, atau apa iya sih, ada kesepakatan dagang tertentu yang menjadikan patung Buddha Candi Borobudur sebagai bayarannya. Dalam catatan sejarah, memang sejak masa kolonial Belanda khususnya, Pulau Jawa menjadi salah satu daya tarik pariwisata untuk berbagai bangsa asing. Maka wajar saja Raja Thailand ini doyan mondar-mandir ke Pulau Jawa karena banyaknya keanekaragaman budaya di Indonesia selain menjalin kerjasama bilateral antara pemerintah kolonial Belanda dengan Thailand. Gila, ini bening banget ini airnya tuh. Jadi pengen renang di sini, seger nih kayaknya nih. Nah, selain itu teman-teman, di Museum Gajah ini ya, di tahun berapa gitu ya, saya lupa, waktu itu tuh pernah
terjadi perampokan di museum ini. Nah, untuk konten kali ini sebagian sumber saya ambil dari buku ini ya, yang menceritakan tentang Museum Nasional ini. Begitu, mantap. Ayo kita masuk ke dalam. Dengan kata lain, gedung peninggalan Belanda yang menawan ini dibangun oleh perkumpulan para ilmuwan Belanda dan Eropa yang meneliti tentang kebudayaan Indonesia dan sejak awal berdiri sampai sekarang digunakan sebagai museum. Nah teman-teman, ruangan yang sekarang kita lihat ini semacam lobi utama di Museum Nasional ini. Dalam ruang lobi utama ini terdapat 2 tangga untuk menuju ke lantai atas. Kalau saya tidak salah ingat ya, lantai atas itu adalah ruang kantor untuk para pejabat museum bekerja. Tapi sayang untuk pengunjung biasa belum diizinkan untuk melihat ke lantai atas, karena pasti masih digunakan sebagai kantor untuk kepala museum dan pegawai lainnya. Nah teman-teman, sebentar lagi kalian akan terlempar sangat jauh ke belakang ke masa kerajaan Hindu-Buddha di gedung peninggalan Belanda ini. Yang saya maksud di sini adalah di gedung peninggalan Belanda ini justru tersimpan patung dan arca yang mayoritas berupa patung dewa-dewi dalam keyakinan agama Hindu dan Buddha. Lihat sendiri kan buktinya. Jadi tidak salah kalau museum ini juga disebut gedung arca oleh masyarakat pribumi di zaman penjajahan Belanda, sebelum akhirnya bernama resmi Museum Nasional. Patung dewa-dewi yang tersimpan di museum ini merupakan hasil temuan para arkeolog Belanda dan Indonesia maupun penduduk sekitar yang tidak sengaja menemukan arca di sekitar tempat tinggal mereka. Oke, mantap teman-teman, ini sekarang begitu dari pintu masuk ya, kita langsung mengarah ke Taman Arkeologi Ruangan Arca begitulah ya, karena di sini diisi berbagai macam koleksi arca-arca dari zaman kerajaan ya, terutama kerajaan masa Hindu-Buddha. Tapi di sini saya mau coba cari patung Prajna Paramita ya. Ini banyak banget ini. Nah, oke teman-teman, untuk harga tiketnya dewasa atau umum itu Rp15.000 ya. Cukup terjangkau, bahkan ya masih bisa dibilang terjangkau lah ya. Jadi ayolah main sekali-sekali ke museum ya. Dalam Museum Nasional ini totalnya kurang lebih terdapat 100.000 benda koleksi yang berkaitan dengan keanekaragaman budaya Indonesia. Baik itu berupa arca, relief, prasasti, dan berbagai benda yang berkaitan dengan etnografi di Indonesia. Nyari patung Prajna Paramita harus di absen nih, jangan-jangan satu-satu. Nanti kita coba yang di sana ya, kalau di sini nggak ada gitu. Oke, mantap. Kalau saya perhatiin di ruangan yang ini ya, jadi di sini didominasi sama Mahakala, Dewa Siwa, terus Wisnu, Ganesha, ada Parwati. Jadi mungkin kita akan lanjut langsung ke area tengah sana ya. Jadi di sana juga masih ada arca-arca yang lainnya begitu ya. Oke, mantap. Nah, tapi teman-teman, ada satu arca yang menarik perhatian nih buat saya pribadi ya. Jadi ada satu arca di sini yang menggambarkan raja dari kerajaan Majapahit yang seorang perempuan. Ayo kita lihat lebih dekat Raja Majapahit yang dari kaum wanita. Yuk. Patung ini menggambarkan tokoh Sri Suhita, seorang raja Majapahit dari kaum Hawa. Sri Suhita ini adalah raja wanita Majapahit yang kedua setelah Tribuana Tunggadewi. Naiknya Sri Suhita ke tahta kerajaan membuktikan bahwa seorang wanita pun mampu menjadi pemimpin, terlebih di masa kerajaan ya. Syarat utama menjadi raja adalah harus anak laki-laki yang pertama. Dalam masa pemerintahan Sri Suhita ini, kondisi wilayah kerajaan Majapahit sedang mengalami bencana kelaparan. Sri Suhita sebagai raja pun berusaha keras mengatasi masalah itu sambil mempertahankan wilayah kekuasaan Majapahit dari pemberontakan kerajaan di bawahnya. Suatu tugas yang sangat berat untuk seorang wanita, walaupun dalam menjalankan pemerintahannya ia dibantu oleh suaminya yang bernama Bre Hyang Parameswara. Ada peristiwa penting dalam masa pemerintahan Sri Suhita. Ia menjatuhkan hukuman penggal kepala kepada Raden Gajah pada tahun 1433 karena Raden Gajah menghilangkan nyawa kakeknya dalam perang Paregrek. Dan juga Sri Suhita mengangkat Arya Teja menjadi pemimpin orang-orang Tionghoa dalam suatu wilayah Majapahit. Hal itu dimaksudkan agar memudahkan pengawasan pihak Majapahit dalam menjalankan pemerintahannya. Kalau di zaman Belanda, Arya Teja ini ibaratnya kapiten Tionghoanya yang bertanggung jawab atas kelompok yang dipimpinnya. Nah, kurang lebih kayak gitu.
Cukup terbuktikan bahwa Sri Suhita ini mampu menjalankan tugas sebagai raja, terlebih Majapahit adalah kerajaan besar pada masanya. Nah tuh yang cewek-cewek nih yang lagi nonton video ini, sekarang kan kalian juga udah emansipasi wanita ya, antara laki-laki dan perempuan itu udah bisa sejajar juga, sudah bisa bersuara, memimpin ya kan. Buktinya dari zaman kerajaan Majapahit pun perempuan juga boleh memimpin kok. Peraturannya kan udah jelas ya, syarat utama yang jadi raja itu harus laki-laki, tapi nyatanya perempuan juga bisa kok. Nah sekarang waktunya kalian nih para perempuan Indonesia, waktunya bangkit membawa perubahan untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Gitu, mantap. Setelah itu, perhatian saya pun tertuju pada suatu benda yang bentuknya unik tapi bernilai seni yang sangat tinggi. Benda ini bernama Jalatwara yang berfungsi sebagai saluran pembuangan air hujan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Oh, ini kalau saya perhatiin ya, Jalatwara ini kan, jadi kalau ada air hujan nih ya, air hujan masuk lewat saluran ini, terus ngebuangnya lewat ini nih, lubang gini. Nah berarti zaman kerajaan tuh nilai seninya tuh ya, tinggi bener ya berarti ya. Bukan main dah Indonesia tuh. Nah, sekarang kita beralih ke halaman utama dari Museum Nasional. Di sini masih ditempatkan koleksi berupa arca, relief, dan sejenisnya. Kebetulan nih, saya ada foto lawasnya. Ya kan, masih sama sampai sekarang. Haha. Di lokasi ini, sepengamatan saya ya, masih didominasi oleh koleksi patung dewa-dewi yang sama, hanya saja dengan rupa atau makna filosofi yang berbeda. Sambil mencari patung Prajna Paramita, semakin lama saya berada di museum ini, saya makin dibuat heran atas penjajahan bangsa Eropa yang begitu lama dan menyiksa. Padahal jauh sebelum mereka datang, peradaban di Nusantara sudah cukup baik dan buktinya jelas terlihat di Museum Peninggalan Belanda ini. Ih, heran. Tapi saya nggak akan ke situ, nggak ada orang, saya takut. Oke, berarti naik lagi ya. Bangunan zaman kolonial di pintunya nih. Saya mau ke ruang emas ya.